Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya untuk Allah SWT atas limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Anak-anakku santri SMP IT Bina Insani kelas 7 yang dirahmati Allah SWT, pada pagi hari ini alhamdulillah Ustadz dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran meskipun secara jarak jauh, namun Ustadz berharap anak-anak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan seksama dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pagi hari ini dengan semaksimal mungkin. Ya, anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang buku fiksi dan non-fiksi. Ya, jadi anak-anak di semester yang kedua ini, ya, materi yang pertama yaitu berkaitan dengan buku fiksi dan non-fiksi. Ya, sebelum menyimak anak-anak, ada beberapa ketentuan yang harus anak-anak perhatikan. Yang pertama, anak-anak siapkan alat tulis, buku mandiri, dan buku catatan. Yang kedua, Ustadz berharap anak-anak dapat mengikuti kegiatan KBM dengan tenang, aktif, dan hingga proses pembelajaran selesai. Ya, yang pertama anak-anak, buku fiksi. Buku fiksi anak-anak, yang pertama buku fiksi, ya, kata fiksi sendiri anak-anak adalah rekaan, ya, adalah khayalan. Ya, maka anak-anak, buku fiksi adalah buku yang berisi cerita imajinatif. Imajinatif itu hasil khayalan, ya, hasil pola pikir seseorang berdasarkan khayalan pengarang. Ya, apa itu ciri-ciri dari buku fiksi, anak-anak? Ya, yang pertama ciri-ciri dari buku fiksi, ya, dari gaya bahasa. Buku fiksi ditulis dengan gaya bahasa non formal. Apa itu gaya bahasa non formal? Yang dimaksud gaya bahasa non formal itu yaitu gaya bahasa tidak baku, yaitu bahasa sehari-hari, ya, bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan dalam pergaulan kita sehari-hari, ya. Berikutnya anak-anak, ciri buku fiksi yang kedua yaitu menggunakan kata konotatif, ya. Ini konotatif, ya, konotatif. Ya, apa itu yang dimaksud dengan kata konotatif, ya anak-anak, ya, yaitu penggunaan kata yang bukan makna sebenarnya. Contoh, ya, contoh, misalnya penggunaan kata panjang tangan. Ya, seperti yang sudah kita ketahui anak-anak, panjang tangan yang memiliki makna konotatif yang dimaksud adalah suka mencuri, ya. Berikutnya anak-anak, ciri yang ketiga, ya, berdasarkan imajinasi, ya, khayalan dari penulisnya, ya. Berikutnya anak-anak, yang namanya imajinasi, tentunya buku ini, ya, berisikan hal-hal yang tidak nyata, ya, khayalan dari penulis. Oke, kita lanjutkan anak-anak, ya. Ya, apa itu unsur-unsur buku fiksi, anak-anak? Yang pertama, ya, buku fiksi ini yaitu memiliki ciri dari cover buku, ya, cover buku. Cover buku dari buku fiksi ini anak-anak, ya, tentunya menggambarkan isi dari buku tersebut, ya. Misalnya, ketika kita melihat sebuah komik, ya, tentunya covernya itu berisi tentang yang menggambarkan isi dari komik tersebut, ya. Berikutnya anak-anak,
yaitu rincian dari subbab buku ya. Biasanya ada pokok-pokok ya, judul yang ada di dalam buku tersebut ya. Berikutnya ada judul subbab ya. Jadi di awal bab, misalnya di awal pertama itu ada judul subbab ya. Berikutnya ada tokoh dan penokohan. Yang berikutnya ada tema cerita ya. Ini yang membedakan dengan buku yang lainnya. Jadi buku fiksi ini memiliki tema tertentu ya, tentunya yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat hayalan. Berikutnya bahasa yang digunakan anak-anak di dalam buku fiksi ya. Bahasa yang digunakan ini ya, bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang non formal atau tadi sudah sampaikan bahasa tidak baku ya. Bahasa yang kita gunakan setiap hari. Oke, anak-anak, berikutnya contoh dari buku fiksi ya, tadi Ustadz sudah sebutkan sebagian. Ada yang pertama novel, yaitu buku yang berisi karangan tentang kisah hidup seseorang ya. Berikutnya komik, buku yang berisi cerita dan disertai gambar. Tentunya anak-anak sudah familiar dengan komik ini ya. Berikutnya ada cerpen, yaitu buku yang berisi kumpulan cerpen ya. Berikutnya buku cerita atau dongeng. Ya, ini juga anak-anak tentunya sudah familiar dengan buku ini ya. Barangkali anak-anak ketika di rumah sering dibacakan buku cerita oleh orang tua kalian ya, misalnya tentang kisah-kisah Nabi ya, atau tentang kisah-kisah sahabat. Nah, ini bagian dari buku cerita ya. Namun dari buku kisah-kisah Nabi itu adalah buku yang ditulis dari hal-hal yang nyata ya. Oke, berikutnya anak-anak kita lanjutkan pada buku non fiksi ya. Jika tadi kita sudah membahas tentang buku fiksi, maka ya pada kesempatan hari ini anak-anak berikutnya adalah buku non fiksi. Apa itu buku non fiksi ya? Buku non-fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan fakta atau berdasarkan kejadian yang telah terjadi ya. Oke, misalnya anak-anak, terus berikutnya ada ciri-ciri dari buku non-fiksi ya. Ciri-ciri dari buku non-fiksi. Yang pertama ada gaya bahasa ya. Dari gaya bahasa buku non-fiksi ini anak-anak memiliki gaya bahasa formal, yaitu gaya bahasa baku ya. Kenapa kok harus gaya bahasa baku anak-anak? Karena buku non-fiksi ini akan dibaca oleh setiap orang atau seluruh masyarakat ya, dari provinsi Aceh hingga provinsi Papua ya. Maka gaya bahasa dari buku ini ya harus ditulis dengan dengan bahasa formal atau baku. Agar apa? Agar dapat dipahami oleh semua yang membaca ya. Berikutnya anak-anak, buku non fiksi ya menggunakan kata denotatif. Apa itu kata denotatif, Ustadz? Ya, yaitu kata yang digunakan yaitu memiliki makna yang sebenarnya ya. Makna yang sebenarnya ya, seperti makna yang ada di dalam kamus ya. Berikutnya anak-anak, buku non fiksi ini ditulis berdasarkan fakta ya. Ditulis berdasarkan apa anak-anak? Fakta ya. Jadi ditulis berdasarkan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita ya. Misalnya ada peristiwa misalnya yang baru terjadi beberapa hari ini ya, ada peristiwa ada peristiwa gempa, ada peristiwa banjir ya, ada peristiwa pesawat yang jatuh ya. Itu atau mungkin beberapa yang ditulis berdasarkan hasil penelitian ya, dari penelitian seorang peneliti ya. Berikutnya anak-anak,
Unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama, cover buku, hampir sama dengan buku fiksi tadi ya. Cover buku itu menandakan isi dari buku tersebut. Berikutnya, rincian subbab buku atau daftar isi ya. Berikutnya anak-anak ada judul subbab. Jadi setiap subbab itu ya, ketika kita membuka buku ada beberapa bagian, misalnya bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya ya. Berikutnya isi bukunya ya, isi buku. Berikutnya bahasa yang digunakan dan yang terakhir ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan buku fiksi dan non fiksi tentunya berbeda anak-anak ya. Karena sistematika buku penulisan dari buku non fiksi ini dia lebih lengkap dibandingkan buku fiksi ya. Oke, kita lanjutkan contoh dari buku non fiksi. Yang pertama ada buku pelajaran ya, buku pelajaran, buku yang berisi materi ya ataupun tentang pelajaran tertentu ya, ini ya. Misalnya ada buku pelajaran bahasa Indonesia ya, atau buku pelajaran IPA ya, atau buku yang mungkin buku-buku yang lainnya ya. Berikutnya kamus ya, kamus ini ada beberapa anak-anak ya. Ini Ustaz sebutkan, ini kamus yaitu misalnya ada kamus bahasa Inggris ya, bahasa Inggris yang untuk apa? Untuk menerjemahkan suatu kata ya, ini ya. Jadi untuk menerjemahkan dari kata bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya ya. Berikutnya ada kamus yang berisi atau menjabarkan suatu makna ya, contohnya kamus besar bahasa Indonesia ya, untuk menjelaskan makna dari suatu kata ya. Oke, berikutnya ada buku biografi ya, buku biografi. Nah, buku biografi ini anak-anak tadi Ustaz sudah sebutkan sebenarnya ya. Namun misalnya ada biografi dari Nabi Muhammad SAW ya, Nabi Muhammad SAW ya, atau biografi dari tokoh-tokoh yang ada di negara kita, misalnya biografinya B.J. Habibie ya, Presiden Indonesia ya, atau biografinya dari tokoh-tokoh pahlawan nasional atau Pangeran Diponegoro misalnya ya. Berikutnya anak-anak ada buku ensiklopedia ya. Buku ensiklopedia ini ya anak-anak ya, yaitu buku yang berisi himpunan uraian tentang berbagai hal, misalnya ensiklopedia tanaman ya, atau ensiklopedia ensiklopedia misalnya tentang teknik bangunan ya, atau yang lainnya. Oke. Berikutnya anak-anak, perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi ya. Tadi beberapa sebenarnya sudah saya sebutkan ya. Buku fiksi berisi karangan penulis ya, berisi rekaan ya, rekaan atau hayalan dari penulis. Berikutnya menggunakan bahasa non formal ya. Yang ketiga menggunakan kata konotatif ya. Jadi perbedaannya dari segi isinya sendiri anak-anak, buku fiksi itu dari hayalan ya atau rekaan dari penulisnya. Sedangkan dari segi bahasa, buku fiksi itu menggunakan bahasa non formal atau tidak baku ya. Terus dari penggunaan kata, buku fiksi menggunakan kata konotatif ya. Berikutnya anak-anak, buku non fiksi ya. Buku non fiksi ini ya, mohon maaf itu ada kesalahan tulis ya anak-anak ya. Ini yang dimaksud ini buku non fiksi ya. Buku yang ini itu non fiksi ya, paham ya. Oke. Non fiksi ya, oke.
Ya, buku non fiksi anak-anak ditulis berdasarkan fakta atau peristiwa atau hasil penelitian ya. Dari segi bahasa, buku non fiksi menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Sementara itu, ya, penggunaan kata ya, buku non fiksi menggunakan kata denotatif atau kata yang memiliki makna sebenarnya ya. Oke, berikutnya anak-anak unsur dari buku fiksi dan non fiksi ya. Unsur buku fiksi dan non fiksi ya. Dari jilid buku, yang pertama memuat judul buku, penulis dan tahun terbit ya. Jadi dari jilid itu dari cover ya biasanya atau sampul itu memuat judul buku, penulis dan tahun terbit ya. Berikutnya ada kata pengantar, yaitu berisi tentang penjelasan isi buku, latar belakang dan tujuan ya, dan juga manfaat dari buku. Berikutnya ada daftar isi, yaitu berisi daftar bab yang tercantum dalam buku ya. Berikutnya isi buku merupakan inti atau bagian utama dalam buku yang berisi gagasan penulis ya. Berikutnya ada daftar pustaka, yaitu daftar buku dan sumber yang menjadi rujukan dalam menulis buku tersebut ya. Berikutnya ada glosarium, yaitu daftar istilah penting yang digunakan dalam buku beserta penjelasan artinya. Ya, ini semacam kamus singkat ya, glosarium ya, yaitu kata-kata penting, kata-kata istilah yang ada di dalam buku tersebut ya. Berikutnya yang terakhir ada indeks, yaitu daftar kata atau istilah penting yang digunakan di dalam buku itu beserta halaman penggunaannya ya. Oke. Berikutnya anak-anak, bagaimana cara menyajikan tanggapan buku fiksi dan non fiksi? Yang pertama yaitu kita menyampaikan identitas buku ya. Identitas buku tersebut merupakan bagian penjelasan tentang buku yang dibaca. Di antaranya berisi judul buku, penulis buku, penerbit dan tahun terbit. Berikutnya ada yang kedua yaitu jenis buku dan struktur penyajiannya ya. Jadi ketika kita menyajikan tanggapan atau memberikan tanggapan terhadap buku ya, yang kedua ini kita mengawali dengan menentukan jenis buku, yaitu buku fiksi atau buku non fiksi ya. Berikutnya kita dapat menyimpulkan tema buku dan ikhtisar atau ringkasan buku tersebut ya. Berikutnya yang ketiga anak-anak dalam memberikan tanggapan terhadap buku yaitu tentang keunggulan buku ya. Jadi pertama kita jelaskan tentang organisasi buku atau sistematika buku ya. Organisasi buku ini adalah kerangka buku, yaitu hubungan antara satu bagian dan bagian yang lainnya. Jadi bagaimana isinya di dalam buku tersebut, apakah saling terkait atau tidak ya. Berikutnya, apakah hubungan itu harmonis, jelas dan memperlihatkan perkembangan yang sinkron atau tidak ya. Oke. Ya, alhamdulillah anak-anak materi tentang buku fiksi dan non fiksi sudah selesai ya. Maka Ustadz berharap ya materi yang Ustadz sampaikan pada kesempatan hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya ya. Oke, berikutnya anak-anak Ustadz juga berpesan kepada anak-anak untuk senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh ya. Dan mari kita berdoa bersama agar kita semuanya dapat diberikan kesehatan ya, dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Berikutnya anak-anak Ustadz juga berpesan ya pada anak-anak untuk menjaga diri dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu anak-anak mencuci tangan ya, memakai masker ya, dan juga menjaga jarak. Selain itu Ustadz juga berpesan anak-anak juga tidak perlu keluar rumah apabila tidak ada kepentingan yang mendesak ya. Oke, saya kira Ustadz kira cukup sekian anak-anak. Ustadz berharap anak-anak juga bisa belajar dengan sebaik-baiknya ketika berada di rumah. Ustadz akhiri untuk pertemuan pada hari ini. Ustadz tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.